Ya, mulai dari kura-kura dalam perahu. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik, ya. Bahkan ya, saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana. Inilah syahwat mau berkuasa. Saya sedih loh kita dibilang begitu. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Kami ingin menang secara bermartabat. Kami melarang siapapun yang mendukung kami melaksanakan pemilu ini secara curang, karena menang karena kecurangan itu sama sekali tidak menolong negara kita dan tidak akan memberi berkah. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan pemilu ini dengan damai, demokratis, dan bermartabat. Bermartabat itu artinya jujur dan dilakukan dengan damai dan penuh persaudaraan. Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Aturan kampanye kan baru berlaku tanggal 28 November, betul kan? Nah, kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewengan. Penyelewengannya apa? Apa yang disebut dengan penyelewengan? Tetapi sekali lagi, ya kan, kita belum mulai. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Gibran sudah bilang, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Seakan menjamin kemenangan Prabowo, walaupun pengalaman tapi ternyata jaminan kemenangan itu nggak bisa dipastikan dengan gampang. Lawang begitu gol jadi cawapres dengan ditopang oleh putusan MK. Publik langsung memberikan vonis dinasti politik. Toh reaksi publik ternyata tidak sebodoh yang diperkirakan. Apalagi setelah ada putusan MK yang memecat paman Gibran, Anwar Usman, dan jabatan ketua MK ini kan sudah membuktikan ya bahwa ada kesalahan atau pelanggaran etik berat di balik pencawapresan Gibran. Sehingga di metode pun ramai disebut cawapres ilegal terhadap Gibran. Reaksi publik ini ya ditambah dengan reaksi yang telak dari kubu Ganjar dan Mahfud menyikapi bahwa pasca putusan MK Gibran tetap jadi cawapres. Pak Ganjar dengan tenang menyebut bahwa pihaknya menerima segala putusan MK dan membiarkan masyarakat yang menilai di depan masyarakat di Sumatera Utara. Contohnya, Ganjar juga menyebut bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan rakyat. Sementara Pak Mahfud memperingatkan bahwa jangan pernah curang dalam pemilu karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan, dan penipuan dalam pemilu tidak akan memberikan berkah. Nah, reaksi Ganjar dan Mahfud ini mencerminkan tingkat kematangan dalam pengalaman berpolitik. Kan sikap keduanya tenang tapi menimbulkan rasa perih di kubu Prabowo dan Gibran. Ya, kubu Prabowo dan Gibran cepat-cepat mengambil langkah, mengerahkan strategi untuk menutupi borok yang sudah ketahuan itu. Semaksimal mungkin dari Prabowo, mungkin strategi itu dari Gibran, ya kan? Katanya Gibran punya konsultan politik sendiri. Apalagi mendapatkan reaksi negatif, itu kan memang pencawapresan Gibran, jadi Gibran yang jadi tokoh utama. Dalam memainkan strategi itu, kita pun menyaksikan berbagai hasil survei yang rata-rata menyatakan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran ini elektabilitasnya sudah mencapai 40%. Bahkan ada survei yang hasilnya sudah mencapai 50%, yakni survei dari PWS. Kita tentu ingat apa yang pernah dikatakan Prabowo soal survei tergantung siapa yang bayar. Jadi nggak perlu dibahas lagi ya soal survei, ini kita fokus pada pernyataan-pernyataan Gibran yang memang dirancang sebagai pelengkap hasil survei yang gemerlap. Itu di survei-survei kan sudah dinilai tuh jadi calon pemenang Pilpres. Gibran pun ya juga bersikap sama menunjukkan kepadanya sebagai pemenang Pilpres yang pertama. Disampaikan di Lampung, ya Gibran menyebut bahwa kalau ada yang nyinyir, ada yang fitnah, dan ada yang melemparkan pernyataan negatif, itu pertanda lawannya sedang panik karena takut kalah.
Yang kedua, dalam momen yang sama Gibran juga menyebut bahwa dia yakin Pilpres akan berlangsung cepat, 1 putaran saja, dan pasti dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Kemudian pernyataan ketiga ini disampaikan di Jakarta. Gibran menggaungkan narasi keberlanjutan tanpa ada perubahan, kata Gibran pada para pendukungnya. Kalian nggak mau kan habis SMA balik ke TK? Ya iyalah, tanpa perubahan semuanya memang hanya mengekor pada kerjaan presiden. Jokowi, kalau melihat di metal di reaksi netizen terhadap ketiga pernyataan Gibran ini, mayoritas negatif. Banyak sekali netizen yang menghujat balik pernyataan Gibran. Misalnya ada yang mengungkapkan bahwa Gibran menggunakan istilah nyinyir dan fitnah itu untuk menutupi proses yang inkonstitusional di MK. Nah kan, netizen itu cerdas loh, nggak bisa dibodoh-bodohin. Ada lagi netizen yang menyentil Gibran begini, kritik dibilang nyinyir, mengingatkan netralitas dibilang takut kalah. Kalau mempertanyakan Gibran ini sebagai anak muda, otak dan logikanya di mana? Ya gitu, ada juga netizen yang mengomentari pernyataan Gibran soal Pilpres 1 putaran pasti menang. Ini nadanya satir banget ya, kata netizen. Ini siap bos, nggak perlu pemilu juga kita menang. Sementara itu, mengomentari pernyataan Gibran soal nggak mau habis SMA balik ke TK, netizen pun membalasnya dengan tidak kalah tajam. Gibran sudah bilang, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Seakan menjamin kemenangan Prabowo, walaupun pengalaman tapi ternyata jaminan kemenangan itu nggak bisa dipastikan dengan gampang. Lawang begitu gol jadi cawapres dengan ditopang oleh putusan MK. Publik langsung memberikan vonis dinasti politik. Toh reaksi publik ternyata tidak sebodoh yang diperkirakan. Apalagi setelah ada putusan MK yang memecat paman Gibran, Anwar Usman, dan jabatan ketua MK ini kan sudah membuktikan ya bahwa ada kesalahan atau pelanggaran etik berat di balik pencawapresan Gibran. Sehingga di metode pun ramai disebut cawapres ilegal terhadap Gibran. Reaksi publik ini ya ditambah dengan reaksi yang telak dari kubu Ganjar dan Mahfud menyikapi bahwa pasca putusan MK Gibran tetap jadi cawapres. Pak Ganjar dengan tenang menyebut bahwa pihaknya menerima segala putusan MK dan membiarkan masyarakat yang menilai di depan masyarakat di Sumatera Utara. Contohnya Ganjar juga menyebut bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan rakyat. Sementara Pak Mahfud memperingatkan bahwa jangan pernah curang dalam pemilu karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan, dan penipuan dalam pemilu tidak akan memberikan berkah. Nah, reaksi Ganjar dan Mahfud ini mencerminkan tingkat kematangan dalam pengalaman berpolitik. Kan sikap keduanya tenang tapi menimbulkan rasa perih di kubu Prabowo dan Gibran. Ya, kubu Prabowo dan Gibran cepat-cepat mengambil langkah, mengerahkan strategi untuk menutupi borok yang sudah ketahuan itu. Semaksimal mungkin dari Prabowo, mungkin strategi itu dari Gibran, ya kan? Katanya Gibran punya konsultan politik sendiri. Apalagi yang mendapatkan reaksi negatif, itu kan memang pencawapresan Gibran, jadi Gibran yang jadi tokoh utama. Dalam memainkan strategi itu, kita pun menyaksikan berbagai hasil survei yang rata-rata Indonesia sejak dulu